منكم شيء من أزواجهم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila wanita-wanita mukminah datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian membalikan mereka kepada suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayarkan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan mahar kepada mereka. Janganlah kalian tetap berpegang pada pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Hendaknya kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan jika suami-suami mereka tetap kafir, biarkanlah mereka meminta mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istri yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkannya di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang istrinya lari tersebut sebanyak mahar yang telah mereka bayarkan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kalian beriman. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mencuri, dan akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam perkara yang baik, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Pengampun lagi Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang ketiga ini kita akan membahas tafsir surat ketiga di juz 28, yaitu surat Al-Mumtahanah. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di surat Al-Mumtahanah berkenaan dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, berawal dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan masuk kota Makkah dalam kondisi aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat umrah.
Sehingga di akhir tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama 1.400 orang sahabatnya untuk umrah. Adapun istri yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu adalah Ummu Salamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah, ternyata perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam ini didengar oleh para petinggi-petinggi Makkah. Sehingga terdengarlah berita bahwasanya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu akan dihadang oleh para orang-orang Quraisy Makkah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Dzul Hulaifah, mikotnya orang-orang Madinah ketika akan haji dan umrah, maka beliau memutar arah berbalik menuju ke Hudaybiyah. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau di sana sempat bermalam beberapa hari. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim 80 orang pemuda untuk melakukan serangan, melumpuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 80 orang pemuda yang dikirim oleh orang Quraisy berhasil dikalahkan dan mereka dibebaskan tanpa syarat apapun. Kejadian ini semakin menggetarkan orang-orang Quraisy. Karena kita tahu kejadian ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, setahun setelah terjadinya Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang besar, yaitu kabilah-kabilah Makkah dengan sekutu-sekutunya menggempur jantung kota Madinah. Perang terjadi sekitar 1 bulan dan mereka tidak berhasil menguasai Madinah. Sedangkan di tahun 6 Hijriah ini, orang-orang Madinah datang ke Makkah yang secara perhitungan lebih mudah untuk dikalahkan. Ternyata mereka pun tidak berhasil mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga tidak ada cara bagi orang-orang Makkah Quraisy untuk menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya dengan perjanjian. Sehingga waktu itu diutuslah Utsman bin Affan sebagai duta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya menyampaikan bahwasanya orang-orang Madinah datang ke sini bukan untuk berperang tapi ingin umrah. Ditahanlah Utsman bin Affan ini beberapa hari karena petinggi-petinggi Mekah belum bisa memutuskan apakah mereka boleh masuk atau tidak, sehingga tersebar berita bahwasanya Utsman itu dibunuh di Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1.400 orang sahabatnya mengadakan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan adalah baiat apabila benar Utsman dibunuh, maka orang-orang yang ikut umrah 1.400 orang ini tidak boleh balik ke Madinah kecuali setelah menuntut balas kematian Utsman. Dan Utsman tidak dibunuh. Jadi akhirnya Utsman kembali, tapi 1.400 orang sahabat ini berhasil melakukan Bai'atur Ridwan. Yang kita tahu ya, keutamaan Bai'atur Ridwan, sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka setelah itu dilakukan perjanjian, dari pihak orang Quraisy ada Suhail bin Amr, sedangkan dari pihak kaum muslimin ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai sekretarisnya, sebagai tukang tulisnya. Waktu itu kaum Quraisy tidak mau, Suhail tidak mau ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mau ada kata Muhammad Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengganti dengan Bismikallahumma. Sedangkan untuk Muhammad Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya. Maka Rasulullah SAW yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, beliau tanya kepada Ali, mana kata Muhammad Rasulullah? Ini tanganku, gunakan untuk menghapus. Maka dihapus oleh tangan Rasulullah SAW yang mulia, diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ringkas cerita, dari perjanjian Hudaybiyah itu, Sulhul Hudaybiyah itu disepakatilah 4 hal. Yang pertama, bahwasanya umrah tahun 6 Hijriah ini tidak boleh dilakukan. Mereka harus pulang ke Madinah dan umrah boleh dilakukan tahun depan, tahun 7 Hijriah. Mereka boleh bertahan 3 hari di kota Mekah, tidak boleh membawa persenjataan perang, hanya boleh membawa persenjataan musafir, hanya pedang-pedang pendek saja. Kemudian isi perjanjiannya tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun.
Mereka sepakat dengan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga, apabila ada qabilah yang menjadi sekutu Makkah, orang-orang Quraisy Makkah, atau qabilah yang menjadi sekutu Rasulullah SAW di Madinah itu diganggu, maka ini merusak perjanjian. Jadi tidak harus antara Makkah dan Madinah ini terjadi peperangan, sekutunya saja terjadi peperangan, maka itu merusak perjanjian. Dan ini yang menjadi awal terjadinya Fathu Makkah. Awal terjadinya Fathu Makkah. Kemudian yang keempat, ini yang terkait dengan permasalahan atau kejadian di surat Al-Mumtahanah. Siapapun orang Makkah yang hijrah ke Madinah, maka dia dikembalikan ke Makkah. Sedangkan siapapun dari orang Madinah yang hijrah ke Makkah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ya, kalau Mekah ke Madinah dikembalikan, sedangkan Madinah ke Makkah tidak boleh dikembalikan. Dan tidak dibahas tentang wanita. Jadi hanya umum, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, tidak menyebut kata wanita. Maka waktu itu ada salah seorang sahabiyah yang hijrah dari Makkah ke Madinah pasca terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan ada khilaf di kalangan para mufassirin tentang siapakah sahabiyah yang menjadi sababun nuzul ayat yang mulia ini. Baik, sebelum kita bahas tentang khilaf tentang siapakah sahabiyah yang dimaksudkan, ayat ini, surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-10 ini, salah satu ayat yang memiliki sababun nuzul. Ayat yang memiliki sebab turunnya ayat tersebut. Satu hadis tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul suatu ayat kecuali terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah ada qarinah, ada indikasi bahwasannya hadis itu menjadi sababun nuzul suatu ayat. Dan indikasi tersebut terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama indikasi yang sharih, yang tegas. Misalnya ada lafaz fa anzalallahu hadhil ayah wa nazalat hadhil ayah. Misalnya ada kata-kata itu, maka ini adalah qarinah sebagai sababun nuzul satu ayat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, satu hadis tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul kecuali hadis itu adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Minimal hasan, terlebih lagi hadisnya sahih. Karena dua syarat inilah, maka banyak hadis-hadis yang dianggap sebagai sababun nuzul berguguran. Dan kita bisa mengecek ya hasil konfirmasi, hasil tahqiq tentang hadis-hadis sababun nuzul yang sudah dilakukan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menulis sebuah kitab khusus As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Jadi beliau mengecek semua hadis-hadis sababun nuzul dan kesimpulannya hampir semua ayat-ayat Al-Quran tidak memiliki sababun nuzul karena tidak terpenuhi dua syarat tersebut. Tidak ada qarinah, atau yang kedua ada qarinah tapi hadisnya lemah. Sehingga mayoritas ayat-ayat Al-Quran tidak memiliki sababun nuzul karena dua syarat ini. Baik. Sekarang kita bahas tentang siapakah sahabiyah yang dimaksudkan yang menjadi sababun nuzul surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-10. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya sahabat pakar tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Beliau menganggap bahwasanya ayat ini turun karena seorang sahabiyah yaitu Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Abu Nuaim Al-Asbahani. Beliau menyatakan bahwa sahabiyah yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang diuji dalam ayat ini adalah Umaymah binti Bishr radhiyallahu taala anha. Dan pendapat jumhur alul ilmi, mayoritas ulama-ulama tafsir, karena ada dalil yang tegas yang dimaksudkan yang menjadi sababun nuzul, sahabiyah yang menjadi sababun nuzul ayat ini adalah Ummu Kulthum binti Uqbah binti Abi Mu'aid radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini pendapat yang paling kuat karena didukung dengan hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, ini beliau adalah sahabiyah pertama yang hijrah dari Makkah ke Madinah pasca perjanjian Hudaybiyah. Beliau berjalan dari Makkah ke Madinah dengan berjalan kaki. Waktu itu keluarganya minta agar dia dikembalikan karena perjanjian Hudaybiyah itu, tetapi Rasulullah SAW menolak dan beliau dibenarkan dengan diturunkannya surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-10 ini. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ia berkata, Kanat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid mimman kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid adalah salah seorang yang keluar, yang hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, pada hari perjanjian Hudaybiyah, wahya atikun, dan dia waktu itu posisinya masih seorang gadis. Faja'a ahluna, maka datanglah keluarganya, yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yarji'aha ilaihim. Maka keluarganya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta Ummu Kulthum dikembalikan ke Makkah berdasarkan perjanjian Hudaybiyah. Falam yarji'ah ilaihim lima anzalallahu fihinna idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin ila qawlihi walahum yahilluna lahun. Rasulullah tidak mengembalikan Ummu Kulthum dan turunlah firman Allah di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-10 ini. Taib. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang wanita-wanita mukminah yang mereka hijrah kepada kalian, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, dan Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Tugas kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika datang wanita yang berhijrah maka mereka harus mengujinya. Nahkumu bizzawahir laisa bisarair. Kita hukumi yang zahir, tidak yang tersembunyi. Maka terjadi khilaf di kalangan para sahabat tentang apa ujian yang diberikan kepada wanita mukminah yang berhijrah ini. Ada 3 pendapat di kalangan para sahabat. Yang pertama adalah pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang tafsiran famtahinuhun, ujilah mereka. Ujiannya dengan apa? Kalau menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, ujiannya adalah diuji dengan surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka alla yusyrikna billahi syai'an," dan seterusnya. Ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi pendapat ini perlu ditinjau ulang karena ayat yang ke-12 di surat Al-Mumtahanah itu bukan membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, tapi itu berkenaan dengan kejadian Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah. Tapi ala kulli hal itulah pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, 2 pendapat ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dua-duanya pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama adalah mereka diuji dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diuji dengan kalimat ini. Artinya kalau dia berani menyatakan berarti dia seorang muslimah, seorang mukminah, diterima di Madinah. Tapi kalau tidak maka dia tidak diterima hijrahnya. Kemudian pendapat yang dipilih oleh jumhur mufassirin, orang atau wanita yang berhijrah itu diuji dengan yustakhlaful mar'atu billah. Mereka diminta bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang masyhur. Disumpah untuk apa? Mereka diminta untuk bersumpah bahwa mereka keluar dari Makkah menuju Madinah bukan karena benci dengan suaminya, bukan karena mengharapkan tanah di Madinah, bukan karena mengharapkan dunia. Dia tidak keluar
kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan nas-nas dalil dan pendapat para ulama-ulama mufassirin. Baik. Ketika sudah diuji, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in alimtumuhunna mu'minatin. Apabila kalian tahu bahwa dia adalah seorang mukminah, artinya dia lolos dari ujian itu, fala tarji'uhunna ilal kufar. Maka jangan kembalikan dia kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Ini sebagai dalil bahwa ketika seorang itu masuk Islam yang asalnya kafir, maka menggugurkan pernikahannya dengan suaminya yang kafir. Jadi pernikahan menjadi putus gara-gara berbeda keyakinan, beda akidah, beda agama. Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasarul Fiqhil Islami merinci lagi tentang pasangan suami istri yang asalnya kafir kemudian masuk Islam. Yang jadi rincian itu apakah pernikahannya batal atau tidak begitu. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri merinci menjadi 4 perincian. Yang pertama, kalau suami istri yang asalnya kafir, dua-duanya bareng masuk Islam, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Jadi ketika mereka bersamaan masuk Islam, maka pernikahan mereka di masa kufur tidak perlu diulang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat. Rasulullah tidak pernah ketika sahabat itu masuk Islam, padahal dia nikah dalam kondisi jahiliyah, disuruh nikah ulang. Tidak ada. Ketika dia dan istrinya sama-sama masuk Islam. Baik. Kemudian yang kedua, jika suaminya masuk Islam dan ternyata istrinya ini ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dan sudah terjadi jima, maka pernikahannya tetap sah, tidak batal. Karena boleh seorang muslim menikahi ahlul kitab dengan syarat terjadi jima. Yang ketiga, apabila suaminya itu muslim dan istrinya ahlul kitab, artinya tetap bertahan dengan ahlul kitabnya, tidak masuk Islam dan belum terjadi jima, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Ya kalau mau dinikah ulang begitu. Baik, kemudian yang keempat, jika istrinya masuk Islam sedangkan suaminya kafir, maka suami tersebut tidak halal bagi istrinya. Artinya pernikahannya batal. Kecuali apabila istrinya mau menunggu suaminya masuk Islam dan dia dan suaminya segera masuk Islam, maka pernikahannya tidak batal. Yaitu perincian tentang bagaimana kalau suami istri itu masuk Islam dan salah satunya tidak beragama Islam. Artinya tetap bertahan dengan kekufurannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun." Berikanlah kepada suami-suami mereka, itu suami yang istrinya tadi sudah berhijrah kemudian masuk Islam atau dia diterima kaum muslimin, maka kalau suaminya itu datang ingin menjemput istrinya, dia minta untuk menjemput istrinya, silahkan dikembalikan maharnya. Dikembalikan mahar yang dulu pernah digunakan untuk menikah dan pernikahan mereka batal. Wanita yang sudah menjanda ini boleh dinikahi oleh kaum muslimin dengan 2 syarat. Yang pertama adalah selesai masa iddahnya dan dibayarkan maharnya. Kalau terjadi jima ya, kalau nggak ada jima maka tidak ada masa iddah. Jadi boleh langsung dinikahi cukup dengan mahar saja. Wala tumsiku bi isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan janganlah kalian tetap bertahan dengan pernikahan dengan wanita-wanita kafir, hendaknya kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan. Jadi kalau ada ya naudzubillah ya istrinya itu tetap kafir, tidak mau beriman di kalangan kaum muslimin, artinya di orang-orang Madinah misalnya begitu, maka tidak boleh bertahan dengan yang seperti ini. Hendaknya dia minta untuk dikembalikan maharnya yang dahulu. Itulah hukum-hukum Allah
Subhanahu wa ta'ala, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kufar. Jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir, kemudian lalu kalian mengalahkan mereka, fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqum. Jadi ada seorang sahabat misalnya, istrinya ini lari kepada orang kafir yang ada di Mekah. Kemudian terjadi peperangan antara Madinah dengan Mekah dan dikuasai Mekah, misalnya begitu. Kan dapat ghanimah. Maka ghanimah ini tidak boleh dibagi untuk pasukan perang, berikan dulu kepada suami yang istrinya lari ke Mekah sebanyak mahar yang pernah dikeluarkan dulu. Jadi pembatalan pernikahan itu harus mengembalikan mahar. Makanya di dalam Islam ada hulu, gugatan cerai, salah satu syaratnya itu adalah iwad, yaitu mengembalikan maharnya suami. Ya, itu ringkas tentang bagaimana aturan ketika istri atau pasangan itu bukan orang-orang yang beriman. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian beriman kepadanya. Baik, sebelum kita masuk pada ayat yang ke-12, kita murajaah dulu. Siapa yang bisa menyebutkan tentang dua syarat hadis bisa menjadi sababun nuzul? Fadhal, Pak. Silakan. Iya, Masya Allah. Yang kedua? Masya Allah. Barakallahu fiik, mumtaz. Iya, silakan. Iya, silakan dikasih aja. Baik, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa menyebutkan tiga khilaf di kalangan para ulama tafsir tentang sahabiah yang dimaksudkan? Fadhal, kayaknya antum. Silakan. Tiga sahabiah. Saya ingatnya satu. Baik, silakan. Yang sahih aja. Yang paling mendekati kebenaran adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Mu'aid. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa. Silakan. Baik, sekarang kita lanjutkan di ayat yang terakhir ya. Ayat yang ke-12 dari surat Al-Mumtahanah. Meskipun ayat ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai imtihannya, sebagai ujiannya. Tapi yang tepat ayat ini berkenaan dengan kejadian Fathu Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas ayat ini supaya lebih bisa memahami konteks ayat tersebut, karena ini terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, maka sepulang dari kejadian itu atau sebelum pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kabar tentang Fathu Khaybar tahun 7 Hijriah. Yang di tahun 7 Hijriah itu Abu Hurairah masuk Islam. Sehingga Rasulullah berangkat ke Khaybar bersama Ali dan para sahabat. Abu Hurairah datang dari Daus, nggak ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Fathu Khaybar itu selama 1 bulan terjadi peperangan dan sudah pernah kita sampaikan ya latar belakangnya. Kemudian di akhir tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah terjadilah umroh qadha. Umroh seperti yang disepakati di perjanjian Hudaybiyah. Tadi kan tahun 6 Hijriahnya batal. Di tahun 7 Hijriah di bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah, terjadi umroh qadha. Jadi umroh qadha. Ketika di perang Khaybar itu Rasulullah SAW sempat menikahi Sofiyah binti Huyai. Kemudian ketika umroh qadha Rasulullah juga sempat setelah umroh ya, kemudian Rasulullah juga menikah lagi. Baik. Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Latar belakangnya adalah sekutu-sekutu Makkah dan Madinah ini terjadi sengketa, terjadi permasalahan sampai terjadi pembunuhan. Maka waktu itu petinggi-petinggi Mekah meminta datang ke Madinah untuk merevisi perjanjian. Dan Rasulullah SAW tidak mau. Sehingga Rasulullah SAW berencana untuk menaklukkan kota Mekah sebagai bentuk hukuman karena mereka menyelisih perjanjian. Tidak seperti biasanya,
Di perang-perang yang lain Rasulullah mengumumkan secara terang-terangan. Di perang Khandaq misalnya dibuka terang-terangan, yang ingin membantu fasilitas perang silahkan. Adapun untuk Fathu Makkah ini Rasulullah silent, tidak mengumumkan secara terang-terangan. Untuk apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang banyak di Makkah. Karena ketika ini tersebar beritanya, maka orang Makkah akan melakukan persiapan dan itu lebih mapan di tempat mereka, sehingga terjadi perang yang sengit di tanah haram yang berujung dengan banyak terjadinya pertumpahan darah. Sehingga awal-awal surat Al-Mumtahanah ini merupakan teguran kepada salah seorang sahabat, yaitu Habib bin Abi Balta'ah. Yang waktu itu Habib ini mengirim surat kepada saudaranya yang ada di Mekah untuk persiapan. Kalau sewaktu-waktu ada agresi, maka mereka tidak kena serangan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya surat itu berhasil ditangkap, berhasil diambil, sehingga berita ini pun tidak bocor. Tidak ada yang mengetahui serangan Fathu Makkah tersebut. Fathu Makkah terjadi tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, dan ringkas cerita akhirnya banyak yang masuk Islam. Di antaranya adalah kaum wanita yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka." Wahai nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah yang mengadakan baiat, yaitu baiat ketika Fathu Makkah. Jumlah mereka yang ikut baiat di Fathu Makkah adalah 457 orang wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan. Beda dengan baiat-baiat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak menjabat tangan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin. Sesungguhnya ucapanku untuk 100 orang sama dengan ucapanku untuk 1 orang. Apa isi baiatnya? Isi baiatnya adalah alla yusyrikna billahi syai'ah. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yasrikna. Janganlah kalian mencuri. Wala yaznina. Janganlah kalian berzina. Wala yaktulna auladahunna. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Perhatikan isi baiat yang pertama, yaitu alla yusyrikna billahi syai'ah. Janganlah kalian melakukan kesyirikan dengan janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata syai'an dalam ayat itu. Kata syai'an dalam ayat itu adalah lafadz nakirah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'allaqah bi Tafsiril Quran, di kaidah yang keempat ada kaidah yang menyatakan di sana, kaidah tafsir Al-Quran, idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat alal umumi. Ini kaidah yang sangat bagus sekali. Idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat al umumi. Artinya adalah apabila ada lafadz nakirah di dalam Al-Quran. Nakirah itu mudahnya isim kata benda yang nggak ada alnya. Mudahnya begitu sederhananya. Pokoknya nggak ada alnya, sehingga terakhirnya biasanya ditanwin begitu. Syai'an itu tanwin terakhirnya. Apabila ada kata nakirah yang kata itu berada dalam konteks penafian, peniadaan, atau konteks larangan, atau syarat, atau pertanyaan, maka itu dalat alal umumi, menunjukkan akan keumumannya. Sehingga kalau kita terjemahkan ala alla yusyrikna billahi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, itu mencakup semua bentuk kesyirikan. Baik itu kesyirikan dengan lisan, dengan perbuatan, syirik yang besar, syirik yang kecil, dan semuanya. Itu mencakup di dalam perjanjian atau baiat tersebut. Kemudian wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Di antara isi baiatnya adalah tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kaki mereka.
Terjadi khilaf di kalangan mufassirin tentang apa yang dimaksud dengan dusta yang dilakukan antara tangan dengan kaki. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud adalah as-sihr, yaitu sihir. Ini pendapatnya Al-Mawardi. Masih pendapatnya Al-Mawardi di pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan dusta antara tangan dan kaki adalah al-masyu bin namimah, yaitu berjalan dengan mengadu domba. Jadi mereka diminta untuk tidak mengadu domba begitu. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang masyhur, la yulhiqna bi azwajihinna ghaira auladihim. Mereka tidak menasabkan anak-anak orang lain kepada suami-suami mereka. Ini pendapat Abdullah bin Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Jadi mereka misalnya naudzubillah melakukan perzinaan, kemudian anak itu diakukan dengan anak suaminya. Ini tidak boleh. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai salah satu isi baiat, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka tidak boleh mendurhakaimu wahai Rasulullah di dalam perkara yang baik. Ada 3 pendapat para ulama tentang wala ya'sinaka fi ma'ruf ini. Yang pertama adalah jami'u ma yu'maruhunna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syara'ilil Islam wa adabihi. Ini mencakup semua perintah Rasulullah SAW dalam syariat Islam dan adab-adabnya. Semua yang dikatakan baik dalam Islam, ya mereka harus mentaatinya begitu. Ini pendapatnya Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak boleh mendurhakaimu dalam perkara yang baik, la yadnina wailan. Mereka tidak boleh berteriak kecelakaan, wala yakdishna wajhan, mereka tidak boleh mencakar wajah, wala yanshurna sya'ran, tidak boleh menjambak rambut, kemudian wala yashkukna tauban, dan tidak boleh merobek pakaian mereka. Ini biasanya kalau sedang meratap begitu, kematian. Jadi mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Itu masuknya wala ya'sinaka fi ma'ruf. Ini pendapatnya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini seorang ulama yang sering disebut namanya di kitab-kitab tafsir. Biasanya disebut secara tegas Zaid bin Aslam, kadang disebut dengan Ibnu Aslam atau jadi sering disebut namanya. Baik, kemudian yang ketiga, ini pendapat yang mirip dengan pendapat yang kedua, pendapatnya Abdullah bin Abbas, yaitu yang dimaksud dengan wala ya'sinaka fi ma'ruf, mereka tidak boleh mendurhakaimu dalam perkara yang baik, maksudnya adalah an-nauf. Maksudnya adalah tidak boleh melakukan ratapan terhadap mayit. Jadi ini pendapat yang kuat, mirip dengan pendapat yang kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, wala ya'sinaka fi ma'ruf qala an-nauf. Yang dimaksud dengan wala ya'sinaka fi ma'ruf yaitu an-nauf, tidak boleh melakukan ratapan. Kita tahu ya, di dalam tafsir itu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan sahabat, dan terakhir ayat dengan perkataan tabi'in. Ketika ada hadis yang menafsirkan ayat, maka kita harus mendahulukannya. Dan ada tafsiran dari Nabi yang dimaksud dengan wala ya'sinaka fi ma'ruf adalah an-nauf, yaitu tidak boleh melakukan ratapan. Kenapa ratapan itu tidak boleh? Karena ratapan ini merupakan salah satu bentuk kekufuran. Kita tahu kufur kemarin ada berapa? Kufur. Ada 2 ya, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur salah satu dosa besar dalam masalah akidah. Di antara bentuk kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam adalah melakukan niyahah, ratapan. Kata Nabi SAW, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada 2 jenis yang dilakukan oleh manusia, yang keduanya ini kufur. Kufur yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kufrun duna kufrin, atau yang dikenal dengan istilah kufrun asghar, kufur kecil. Apa itu kufur kecil? Di antara bentuknya adalah at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Yaitu yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua niyahah,
meratapi jenazah. Jadi ini termasuk perbuatan yang mungkar sehingga diminta untuk tidak dilakukan oleh orang-orang yang berbaiat, wanita yang berbaiat ketika Fathu Makkah tersebut. Di sebagian kitab-kitab tarikh, di antaranya Ar-Rahiqul Maktum karya Safiur Rahman Mubarakfuri, disebutkan dialognya antara Hindun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup menarik ya, tapi kita tidak mendapatkan referensi hadis yang mapan tentang masalah itu, tapi banyak disebutkan di kitab-kitab sejarah tentang kejadian Fathu Makkah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, "Fabayyihunna wastaghfir lahunnallah." Maka terimalah baiat mereka ketika mereka sudah komitmen dengan baiat tersebut, mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang 3 ayat di surat Al-Mumtahanah yang menggambarkan tentang kejadian besar di dalam Islam, yaitu perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Iya, siapa yang bisa menyebutkan kapan terjadinya Perang Badar, bulan dan tahunnya, dan kapan terjadinya Fathu Makkah, bulan dan tahunnya? Yang lain mungkin yang belum dapat kayaknya. Biar rata hadiahnya. Silakan, Pak. Bulan Ramadan. Iya. Kemudian bulannya? Bulan Ramadan juga. Hai, barakallahu fiik. Iya, silakan, Pak. Iya, jadi 2 kejadian besar itu terjadi di bulan Ramadan ya, di Perang Badar dan juga Fathu Makkah. Iya. Baik, barakallahu fikum jami'an, semoga bisa dipahami dan insyaallah kita lanjutkan di surat As-Saff di ayat-ayat yang terakhir dari surat tersebut insyaallah. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.